Nah, maka dari itu, tubuh ini gunakanlah sebaik mungkin sebagai sarana kita untuk berkiprah dan bermanfaat untuk di muka bumi ini. Jangan disia-siakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah, berkat rahmat, cinta dan kasih sayangnya kita bisa bertemu dan berkumpul secara sehat, secara lahir maupun batin. Sholawat serta salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesempatan untuk menerima syafaat serta mencintainya dan diberikan kemampuan untuk bisa mengenalnya lebih dekat. Sahabat semua, alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada teman-teman panitia yang sudah menyiapkan tempat yang cukup istimewa. Jadi tidak diragukan lagi, memang Jogja itu sangat istimewa. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua di sini, keluarga-keluarga baru. Jadi saya berharap saya diizinkan untuk menjadi keluarga teman-teman semua. Jadi kita sudah tidak lagi berjarak. Saya berharap kita menjadi satu keluarga yang saling mengingatkan, saling bahu-membahu, saling membantu dengan dasar cinta kasih. Nah, tidak lebih tujuan kita berkumpul hanyalah untuk kita saling belajar. Karena pada dasarnya kalau kita bercerita tubuh, karena ini diawali dari tubuh ya. Tubuh kita itu adalah satu sistem yang dinamis. Dia keluar masuk. Ada yang datang, ada yang keluar. Ada yang datang dan ada yang keluar. Terus seperti itu tubuh kita. Tubuh kita ini tidak tetap. Dia akan berganti setiap waktunya. Karena kita sendiri tidak menyadari, karena terlalu lambat, itu kita tidak menyadari, ataupun terlalu cepat kita pun tidak menyadari. Misalnya ketika bumi mengitari matahari dengan sangat cepat, kita tidak menyadari itu perputaran itu. Termasuk ketika waktu itu sangat pendek. Ketika pergantian sel itu saling berganti, saling bertumbuh, saling datang dan keluar, itu tubuh kita pun dinamis ternyata. Jadi tubuh ini pun ada satu sistem yang disebut dengan tubuh itu belajar. Kalau nggak percaya gini, kaki ini 1 bulan nggak usah digerakin. Nah, waktu bergerak dia akan belajar lagi untuk bergerak. Mata tutupin aja 1 bulan, terus dibuka lagi, nggak akan sejernih atau secerdas mata sebelumnya. Karena ada yang keluar, ada yang masuk, dan itu proses terus belajar. Jadi kalau misalnya kita bicara apa sih fungsinya silaturahmi itu, fungsinya kita berkumpul, tanpa kita sadarin kita ini terhubung. Jadi ada yang disebut dengan particle change, pertukaran partikel. Jadi ada partikel saya ini yang menyambung dan berpindah ke partikel jenengan, berpindah ke saya, termasuk partikel saya berpindah ke jenengan. Jadi kita ini saling membutuhkan, saling berpengaruh dan saling dipengaruhi. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, kalau kita bicara tadi bahwa tubuh itu dinamis, kita korek lagi tuh. Apakah kita waktu lahir itu langsung seperti ini? Kan tidak. Kita kan dari bayi kecil bertumbuh. Jadi tubuh ini adalah akumulasi dari nutrisi-nutrisi yang kita kumpulkan. Percaya apa tidak? Jadi kalau kita makan, minum, itu kan untuk tubuh, artinya bertumbuh. Coba kalau teman-teman nggak makan, nggak minum, pasti tubuhnya kan mengkerut. Artinya tubuh ini adalah akumulasi nutrisi yang kita kumpulkan. Nah, maka dari itu, tubuh ini gunakanlah sebaik mungkin sebagai sarana kita untuk berkiprah dan bermanfaat untuk di muka bumi ini. Jangan disia-siakan. Nah, karena pada prinsipnya ujian sendiri itu diterima kita itu ketika kita turun di dunia polar. Diuji apa? Diuji rasa cinta kita kepada pencipta kita. Benar enggak kamu tetap mencintaiku? Karena kan sebelum kita turun kan udah ada perjanjian sebelumnya. Maka kalau di Jawa itu kan kita suruh kembali pulang, sanggang parining dumadi.
Jadi kalau misalnya itu adalah kata-kata mencari jalan pulang, berarti kita sebetulnya di sini masih outboard, masih bermain. Nah, maka sebetulnya dengan kita mengenali aset-aset dalam tubuh, akses-akses dalam tubuh itu tidak lebih untuk memahami sebetulnya kita ini siapa, kita ini untuk apa turun, dan di manakah ketika kita setelah pulang. Ya, saya lanjut lagi ya. Kalau misalnya saya jelaskan tadi, mudah dipahami enggak? Atau masih bingung? Kalau bingung kan enak tuh, berarti ada proses belajar. Kan saya suka bikin orang bingung. Oke, kita ini ya lebih sederhanakan lagi, nanti minta ditolong ya Gus ya. Nah, jadi misalnya gini, kalau kita memahami apakah tubuh ini adalah diri kita, kalau kita misalnya mau mengenali siapa sih sesungguhnya kita, apakah tubuh fisik ini kita? Itu sama dengan gini, tubuh fisik ini aset, fasilitas. HP ini milik saya, oke? Apakah HP ini saya? Bingung enggak? HP ini milik saya, apakah saya ini HP? Kan bukan. Tubuh ini milik saya, apakah saya ini tubuh? Kan gitu. Artinya tubuh ini kan titipan, dipinjamin. Nah, kalau di Jawa itu kan ada itu step-stepnya. Kalau kita kan namanya ada tubuh fisik, tubuh eterik, tubuh emosi, tubuh astral, tubuh mental, tubuh spirit, tubuh integrated spirit. Yang biasanya saya jelasin di ini grafik itu. Nah, kalau di Jawa itu kan ada Anamaya Kosa. Anamaya Kosa itu tubuh fisik, tubuh ini. Baru ketika kita menyadari lebih dalam, apakah benar tubuh kita ini adalah tubuh ini. Dari Jawa itu naik lagi tuh, oh ada Pranamaya Kosa, tubuh biofil. Itu tidak lebih adalah dari tubuh eterik, tubuh emosi, tubuh astral. Itu di wilayah Pranamaya Kosa, tubuh energi. Misalnya gini aja deh, Ibu pernah nggak ketemu seseorang tiba-tiba langsung nyesek dadanya, kok mau wangkal tahu ketemu wong iki gitu? Pernah? Atau ketemu orang tiba-tiba, duh sewenangnya lihat orang ini gitu, padahal nggak pernah ngobrol. Atau ibu ketemu suami ibu datang aja di sebelah kita ngerasa nyaman, pernah enggak? Atau kita ada gini lah, suami baru pulang jarak misalnya baru mau pulang ke rumah, tiba-tiba firasat kita kok tenang sekali, duh ya Allah saman pulang gitu. Pernah nggak ngerasain gitu? Atau nggak pernah? Wah ini kali ini bahaya ini, berarti kan saya kira yang bisa ngerasain itu yang sudah menikah ya. Kan pernah ngerasain itu? Atau seorang anak bayi lah, dia kan waktu bayi kan nggak tahu mana ibunya mana ayahnya, tapi ketika dia di samping ibunya di samping ayah, dia akan merasa tenang. Sebetulnya apa itu yang berkomunikasi? Itu adalah Pranamaya Kosa, tubuh biofil. Oke, paham ya? Oke, yang ketiga adalah Manamaya Kosa, tubuh pikiran, tubuh mental. Misalnya gini, ketika saya olok-olok teman-teman, itu kan nggak saya sentuh tuh tubuhnya, sakit hati nggak? Nah itu yang merasakan siapa? Kan tubuh pikiran. Kurang ajar arek cilik ngelok-ngelok aku kan gitu. Urung rabi kan gitu kalau kesalahan. Lah itu kan berarti ada tubuh pikiran yang mempengaruhi kita. Oke, bingung nggak? Nah berarti kan tubuh kita ini terbagi menjadi beberapa unsur. Yang berikutnya adalah Manamaya Kosa, itu tubuh spiritual. Ketika misalnya teman-teman berzikir atau beribadah, itu kan merasakan kedamaian tuh, merasakan ketenangan. Sebetulnya kenapa? Karena ada konektivitas.
dengan sumber dari segala sumber. Atau waktu ibadah gelisah itu kan berarti masih di tubuh pikiran. Tapi ketika yang terkonek itu adalah tubuh spiritual, dia akan merasa damai, merasa tenang. Entah gimana pun itu ibadahnya, kan gitu. Nah, ini masih bingung enggak? Nah, nanti Gus Ros ini ya bantu analogi. Saya juga bingung jelasinnya. Terus berikutnya adalah itu kan tubuh spiritual. Ada yang disebut tubuh cahaya, Ananda Maya Kosa kalau di Jawa. Jadi sebetulnya kita ini adalah makhluk cahaya. Nggak percaya? Kita teliti nih tubuh fisik ya. Tubuh fisik, kita bicara tubuh fisik. Kalau kita meneliti tubuh fisik kita zoom in. Kan ada organ-organ yang terstruktur. Oke? Ada jantung, ada paru-paru, ada usus, ada mata, ada telinga. Sebetulnya kalau kita memahami tubuh kita dari tubuh fisik ini, kalau di sistem organ tubuh kita itu yang mana? Apakah tubuh kita jantung? Apa tubuh kita paru-paru? Apakah tubuh kita ini mata? Kan enggak. Kita zoom in lagi ya. Organ itu kalau di zoom in itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang terhubung. Apakah kita ini sel? Kan enggak juga. Ini kita coba teliti diri kita lah. Dari tubuh ini kita masuk ke sistem organ, kita masuk lagi tuh dari sistem organ sel. Apakah kita ini sel? Kita teliti lagi tuh di zoom in. Oh ternyata ada molekul. Apakah kita ini molekul yang terkumpul? Kan enggak juga. Kita teliti lagi tuh sampai di partikel atom. Atom itu kalau dilihat itu ada neutron di tengah, proton, elektron yang saling berikatan. Nah ikatannya ini adalah gelombang. Apakah kita ini gelombang? Kalau kita meneliti diri kita yang paling kecil, ternyata kalau diteliti gelombang itu frekuensi. Teliti lagi, oh frekuensi itu membawa cahaya. Berarti kita ini kalau paling kecil itu adalah cahaya itu. Oke? Atau masih bingung? Tapi enaklah kalau bingung sambil nanti kita belajar. Nah, berikutnya adalah soal apa mas? Sangang parening dumati itu ya? Iya, energi. Energi. Jadi sebetulnya ketika kita menaikin level-level kesadaran, itu kan dari level fisik yang tadi kita ceritakan, dari Anamaya Kosa menuju Pranamaya Kosa, menuju Manamaya Kosa, menuju Kitsmanamaya Kosa, menuju Anandamaya Kosa. Itu kalau di Jawa itu dibutuhkan level-level kesadaran untuk menaikin sampai ke Anandamaya Kosa. Yang itulah yang seseorang ketika sampai ke sana itu yang disebut dengan suwung wawung. Ya Gus ya. Nah, itu kan dibutuhkan satu tingkat kesadaran untuk menaikin level kesadaran yang lebih tinggi. Nah, inilah dibutuhkan energi secara kualitas maupun kuantitas, secara besaran ataupun secara rasa. Besaran energi itu timbul dari mana? Timbul dari pengalaman-pengalaman hidup. Ujian-ujian hidup itulah yang membuat kita semakin mengumpulkan energi semakin besar. Kualitas hidup, kualitas energi itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi dari bagaimana cara kita memahami ujian hidup atau perilaku kita. Semakin perilaku kita mengarah ke hal-hal negatif, kualitasnya akan semakin turun. Maka seseorang akan menuruni itu dari kesadaran atas turun ke bawah. Makanya kalau kita masih di pemikiran kita atau mindset kita atau visi kita atau tujuan kita atau motif kita hidup itu hanya material, berarti jelas bahwa kita hanya berada di kesadaran fisik. Kan berarti kita nggak sama itu di alam yang kita tuju. Bukan berarti materi itu tidak penting. Materi itu sangat penting karena ini adalah wilayah kita untuk berkiprah. Maka jadikanlah materi ini menjadi rohani. Jadikanlah materi ini mengarahkan ke akhirat, kan gitu. Dengan apa? Dengan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kan gitu. Kalau ini materi hanya untuk materi ya selesai. Nggak akan update. Nah kita semua kan mengalami degradasi kesadaran secara serempak. Apa tujuan hidup di dunia? Biar kaya, kan gitu. Apakah itu nggak boleh? Boleh.
asal bersamanya. Jadi kekayaan itu digunakan sebagai akses untuk kita rohanikan, bukan kita endap di materi sendiri. Kayak gitu, apa bingung ya? Jadi kalau masih bingung biar dianalogikan sama Kibi sama Gus Roy sajalah dulu. Nanti malah pusing juga saya. Oke ya, Gus Roy dulu apa Kibi dulu?